Wajah Kinmu sedikit memerah, mengetahui bahwa Master Balai Pedang sedang membicarakannya. Master Balai Pedang pasti telah belajar dari kekalahannya dan berlatih keras mengasah keterampilan pedangnya. Kekuatannya sekarang sangat kuat, dan aku khawatir dia akan membuat lompatan lagi. Hampir mustahil bagiku untuk mengalahkannya dengan satu pedang. Master Balai Pedang mengajarkan para cendekiawan teknik pedang paling dasar. Kinmu mengangguk diam-diam. Master Balai Pedang telah mencapai samadhi dasar ilmu pedang melalui meditasinya selama bertahun-tahun. Meskipun masih ada beberapa kekurangan, ia telah membuat kemajuan pesat dibandingkan masa lalunya. Ketika jam pulang sekolah telah usai, Kinmu hendak meninggalkan Aula Hanguang ketika Master Aula Pedang tiba-tiba berkata, "Kinmu, tetaplah di sini." Shen Wanyun, Yue Qinghong, dan Yun Ke terkejut. Mereka saling berpandangan sebelum berjalan keluar dari istana Hanguang. Ling Yuxiu awalnya berencana mencari Kinmu, tetapi setelah melihat ini, ia terpaksa menyerah dan diseret oleh beberapa pangeran dan putri. Semua cendekiawan di Aula Hanguang pergi, hanya menyisakan Kinmu dan Master Aula Pedang. "Tuan muda, apa pendapatmu tentang ilmu pedangku?" Master Balai Pedang berdiri dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kinmu berkata, "Kamu telah membuat kemajuan besar." Mata Master Balai Pedang berbinar-binar, "Apa bedanya dengan dirimu?" Kinmu berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepala dan berkata, "Kau masih sedikit kurang dari potensimu. Fondasimu tidak sekuat fondasiku, dan meskipun fondasimu sekuat fondasiku, kau tetap bukan tandinganku. Pada level yang sama, kultivasiku jauh lebih kuat darimu, dan kemampuanku juga jauh lebih baik. Kau terlalu fokus pada pedang dan mengabaikan hal lain, jadi pada level yang sama kau masih belum sebanding denganku. Namun, kau telah membuat kemajuan yang luar biasa." Jian Tangtang memimpin upacara murid dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Maka saya mohon kepada Tuan Muda untuk tinggal dan memberi saya bimbingan. Saya baru saja mengajari mereka, sekarang saya mohon kepada Tuan Muda untuk mengajari saya." Kinmu duduk dengan tenang dan berkata, "Baiklah. Lagi pula, kau adalah kepala gerejaku, jadi tidak apa-apa bagiku untuk mengajarimu. Ilmu pedang bukan hanya tentang ilmu pedang. Ilmu tubuh, ilmu tinju, ilmu janin roh, dan ilmu pikiran sama pentingnya. Kau baru saja mengajari mereka berlatih ilmu pedang, tetapi kau belum mencapai persatuan." Master Balai Pedang bertanya, "Bagaimana kita bisa menyatukan mereka menjadi satu?" Kinmu mengajarinya jurus pedang tikam yang diajarkan kepala desa. Kepala Balai Pedang tiba-tiba tersadar dan bergumam, "Saya benar-benar menggunakan kekuatan seperti ini. Saya salah, saya salah. Ternyata saya sudah berlatih pedang selama 100 tahun, tapi saya salah. Terima kasih atas bimbingan Anda, Tuan Muda." Di luar Aula Hanguang, Shen Wanyun dan yang lainnya tampak serius. Yue Qinghong berkata dengan marah, "Perguruan tinggi kekaisaran bias dan memberinya perlakuan khusus, membiarkannya belajar ilmu pedang sendirian. Ilmu pedangnya memang tidak lemah. Jika perguruan tinggi kekaisaran sengaja melatihnya, bagaimana mungkin kita punya kesempatan untuk mengalahkannya?" Shen Wanyun berkata dengan tenang, "Kau tidak perlu khawatir. Sehebat apapun ilmu pedang yang diajarkan Akademi Kekaisaran kepadanya, dia tidak akan pernah bisa menjadi lawanku. Selama aku menemukan kelemahannya, aku bisa mengalahkannya. Meski begitu, kita tetap harus waspada," Yun Ke mengingatkan. Shen Wanyun mengangguk, "Jangan khawatir, dia sedang membuat kemajuan, begitu pula aku. Aku telah menekan ranahku akhir-akhir ini, dan aku merasa hampir mencapai batas ranah Liu He. Dengan kekuatan tempurku di puncak ranah Wu Yao, bagaimana mungkin aku tidak mengalahkannya? Dengan bimbingan Akademi Kekaisaran, dia akan menghabiskan waktu dan energinya untuk berlatih ilmu pedang baru dan tidak akan punya waktu untuk berlatih. Aku ingin mengalahkannya di ranah Wu Yao, kalau tidak, aku akan menyesalinya bahkan jika aku menjadi kekuatan supernatural." Mereka bertiga tidak pernah menyangka bahwa situasi di Aula Hanguang ternyata tidak seperti yang mereka duga. Master Aula Pedang kini seperti murid, dan Kinmu adalah gurunya, yang sedang mengajari Master Aula Pedang berlatih ilmu pedang. Jika mereka bertiga melihat adegan ini, mata mereka mungkin akan keluar dari kepala mereka. Master Balai Pedang mengukir, bersatu, di dalam hatinya. Kinmu teringat sesuatu dan berkata, "Meskipun aku memiliki fondasi yang kuat, aku tidak terlalu mahir dalam ilmu pedang. Aku masih membutuhkan bimbingan Master."
Master tadi mengatakan bahwa orang suci itu memiliki 3 pedang, dan kau hanya menyebutkan pedang pertama, Han Guang, dan kau belum menyebutkan 2 pedang lainnya. Apa sebenarnya 2 pedang ini? Kepala Balai Pedang berkata, pedang pertama mengandung cahaya, pedang kedua membawa bayangan, dan pedang ketiga dilatih di malam hari. Sebenarnya, inilah 3 ranah pedang Dao. Inilah kata-kata dalam teori pedang, yang ditulis oleh Yan Kang Guosi, dan ketiganya dipuji oleh Kaisar sebagai 3 pedang Kaisar. Kau memintaku untuk mengajarimu ilmu pedang, tetapi aku agak takut. Untuk mengajarkan ilmu pedang, itu tergantung pada gurunya. Aku bisa mengajarkannya, tetapi aku tidak bisa mengajarimu. Kinmu mengerti maksudnya. Yang terbaik adalah mengajarkan seni bela diri kepada seorang guru terkenal. Misalnya, Biksu Mingxin dari Kuil Leiyin Agung, gurunya tidak sepenuhnya menguasai 8 jurus Leiyin, sehingga terdapat kekurangan dalam 8 jurus Leiyin yang diajarkannya kepada Mingxin. Dengan alasan yang sama, jika Master Balai Pedang tidak memiliki pemahaman mendalam terhadap gerakan tertentu dan mengajarkannya kepada Kinmu, maka Kinmu akan mewarisi kekurangannya. Oleh karena itu, jika Anda ingin mempelajari keterampilan yang mendalam dan unik, Anda harus memiliki guru yang baik. Ekspresi Kinmu sedikit berubah, dan dia bertanya, di mana saya bisa melihat teori pedang? Menara Tianlu. Kepala Balai Pedang berkata, Tuan Muda, kartu buku itu adalah sertifikat untuk memasuki Menara Tianlu. Selama Anda memiliki kartu buku itu, Anda dapat memasuki Menara Tianlu untuk meminjam koleksi di gedung ini. Kinmu sangat bersemangat. Ia belum pernah ke Menara Tianlu, yang menyimpan buku-buku klasik dari semua aliran dan sekte di seluruh kekaisaran. Bagaimana mungkin ia tidak pergi? Tuan Muda, apakah Anda belum makan siang? Master Aula Pedang tersenyum dan mengundang, saya juga ingin makan siang. Bagaimana kalau Anda datang ke kediaman saya yang sederhana? Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Tuan Muda. Kita bisa bicara sambil makan. Kinmu ragu-ragu dan berkata, saya punya rubah kecil di rumah. Satukan saja mereka. Kinmu meninggalkan Aula Hangwang bersamanya dan kembali ke kediaman Shizi. Hulinger sedang berlatih keterampilan spiritual penciptaan. Ketika mendengar bahwa mereka akan makan malam, ia langsung berlari keluar dengan gembira, ada anggur. Ya, kata Master Balai Pedang. Hulinger bersorak dan segera mengikuti angin iblis. Kedua orang itu dan rubah itu tiba di kediaman penguasa Balai Pedang. Tempat tinggal penguasa Balai Pedang sangat sederhana, dengan halaman dengan 2 pintu masuk dan 2 pintu keluar, bahkan tidak ada seorang pun pelayan. Kinmu melihat sekeliling dan menyadari tidak ada orang lain di sana. Master Balai Pedang sedang memasak sendiri, menggoreng hidangan dan nasi dengan sangat terampil. Jelas ini bukan pertama kalinya ia memasak di rumah. Jian Tang, bukankah kamu punya istri? Tanya Kinmu. Wanita. Master Balai Pedang sangat cepat. Bagaimana mungkin dia tidak cepat saat memasak dengan api sungguhan? Pria parubaya itu segera membawa makanan ke meja, lalu menyajikan nasi dan berkata, apa yang Nyonya inginkan? Masalah. Hulinger mencicipi masakannya dan berkata dengan heran, enak sekali. Jian Tang, kemampuan memasakmu sungguh hebat, bahkan lebih baik daripada banyak koki di ibu kota. Kenapa kau tidak mencari istri? Aku pernah mencarinya sebelumnya. Waktu aku muda, aku berselingkuh dengan seorang gadis di gereja. Aku masih muda dan bodoh waktu itu. Master Balai Pedang mengenang masa lalu dan menggelengkan kepalanya. Kemudian saya menyadari bahwa pedang dapat memberi saya lebih banyak kebahagiaan, dan gadis itu tidak dapat memberi saya kebahagiaan sebanyak pedang saya, jadi saya pikir, untuk apa repot-repot. Jadi kami putus. Tuan Muda, wanita itu merepotkan, jangan mencari wanita, mereka akan membuat Anda menemani mereka dengan hati-hati dan membujuk mereka, dan mereka akan bersikap genit dan menggoda Anda di setiap kesempatan. Kita harus berkonsentrasi pada pengembangan Tao, dan berlatih pedang dapat memberi kita lebih banyak kebahagiaan, yang tidak dapat diberikan oleh wanita kepada kita, jadi kita tidak boleh memiliki wanita. Balai Pedang mengajukan beberapa pertanyaan lagi kepada Kinmu, lalu ia berpikir keras dan terdiam cukup lama. Ketika Kinmu hendak pergi, Master Balai Pedang kembali terbangun, berdiri, dan berkata, Tuan Muda, saya tidak akan mengantar Anda. Kinmu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, dan melambai padanya. Jian Tang memiliki temperamen yang sangat aneh.
Dia menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu siapa wanita yang dicintainya. Mungkin aku bisa mempertemukan mereka. Tapi Jiantang punya temperamen yang aneh, kurasa mereka akan putus bahkan jika kita mempertemukan mereka. Ia kembali ke Wisma Cendekiawan dan tiba-tiba melihat banyak cendekiawan menuruni gunung. Tak hanya cendekiawan dari Wisma Cendekiawan yang menuruni gunung, cendekiawan dari Taman Pangeran dan Wisma Sentong di dekatnya pun turut turun gunung. Qin Mu bingung, dan tiba-tiba sebuah suara berkata, "Saudara Qin, ke sini." Qin Mu menoleh dan melihat Wei Yong juga ada di antara kerumunan, jadi dia menghampirinya. Hulinger bertanya, "Wei gendut, ada apa?" Wei Yong tersenyum dan berkata, "Kau tidak tahu. Kudengar seorang pendeta Tao turun dari gunung, mengaku dari Sekte Tao. Ia membawa seorang murid dan duduk di gerbang Akademi Taixue kita, tepat di tengah jalan." Qin Mu terkejut dan berkata, "Ini menghalangi pintu." Wei Yong mengangguk dan berkata, "Mereka menghalangi pintu. Sekte Tao adalah sekte terbesar. Pendeta Tao yang menghalangi pintu menyebut dirinya Dan Yang Zi, dan pemuda di sebelahnya bernama Dao Zi. Tadi, seorang anggota Imperial College datang untuk menanyakan hal itu, dan Dan Yang Zi berkata bahwa mereka di sini bukan untuk membuat masalah, melainkan untuk berkomunikasi. Ia berkata bahwa ia sudah lama mendengar bahwa Akademi Tai adalah tempat suci nomor 1 di dunia dan menarik bakat-bakat dari seluruh dunia, jadi ia membawa pendeta Tao Daozi untuk mengunjungi Akademi Tai dan memverifikasi keajaiban Tao dari Sekte Tao dan Akademi Tai. Hati Qin Mu sedikit terguncang, dia menghembuskan napas busuk, dan berkata perlahan, "Trik yang bagus." Wei Yong bingung, ini adalah serangan pada jantung. Mata Qin Mu berkedip saat ia berkata, ada berbagai faksi di luar ibu kota yang memanfaatkan kesempatan untuk menimbulkan kekacauan, mengibarkan panji-panji menyerang guru nasional, tetapi ibu kota masih relatif tenang, dan hati serta pikiran rakyat tampak jernih dalam sekejap. Guru nasional mereformasi sekte, mendirikan sekolah dasar, universitas, dan Imperial College, serta merekrut orang-orang berbakat dari seluruh dunia untuk menjadi murid kaisar, sehingga semua cendekiawan di dunia dimanfaatkan oleh kaisar. Kudengar negara bagian Yankang sebenarnya adalah sebuah sekte yang mengatasnamakan negara. Jika para murid Tao menghalangi pintu, dan para cendekiawan Imperial College tidak dapat mengalahkan mereka, lalu apa gunanya reformasi guru nasional? Wei Yong tertegun dan bergumam, ini bukan sekadar serangan terhadap jantung, tapi penghancuran jantung, bunuh hati dan pikiran rakyat. Wei Yong merasa sedikit ngeri. Master Kekaisaran Yankang mereformasi sekte tersebut dan menasionalisasikan keterampilan unik semua sekolah dan keluarga besar di dunia. Ia mendirikan sekolah dasar dan universitas di berbagai tempat, serta sebuah Imperial College di ibu kota. Di dunia seni bela diri, ia dengan gigi menekan semua sekolah dan faksi. Kalau dengan sumber daya yang begitu banyak, seseorang masih tidak dapat mendidik murid yang baik, dan murid yang diajar lebih buruk daripada murid dari aliran dan sekte lain, lalu apa gunanya reformasi guru kekaisaran? Murid Tao ini pasti sangat kuat dan pastinya jenius, kalau tidak, dia tidak akan dikirim oleh sekte Tao untuk menamparkan wajahnya. Wajah Akademi Kekaisaran adalah wajah guru nasional, dan wajah kaisar. Memblokir pintu adalah tamparan di wajah. Sulit untuk mengatakan apakah wajah guru nasional Yankang dan kaisar dapat diselamatkan. Wei Yong terkejut, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Akademi Kekaisaran mengumpulkan bakat-bakat dari seluruh dunia, bagaimana mungkin mereka kalah dengan para pengikut Tao dari Sekte Tao? Qin Mu menggelengkan kepalanya, mengingat bahwa sebagian besar cendekiawan ini mempraktikkan teknik yang sama, dan dia merasa sedikit pesimis. Meskipun para cendekiawan Akademi Kekaisaran mempraktikkan banyak teknik yang berbeda, sulit bagi mereka untuk berspesialisasi dalam satu teknik. Hanya ketika mereka diajari oleh seseorang di Akademi Kekaisaran yang berspesialisasi dalam teknik tersebut, para cendekiawan dapat mempelajari esensinya. Menurutnya, Sekte Tao datang dengan persiapan yang matang kali ini, dan para cendekiawan dari Akademi Kekaisaran mungkin akan terhalang di gunung. Jika para cendekiawan Akademi Kekaisaran tidak dapat mengalahkan Taois ini, semua sekte di dunia akan memiliki alasan yang sah untuk memberontak terhadap penguasa kekaisaran. Pada saat itu, jika kaisar tidak menghukum penguasa kekaisaran, ia akan kehilangan kebajikan dan dukungan rakyat.
Saya khawatir semua sekte di dunia akan memberontak. Perselisihan antara pengikut Tao dan cendekiawan Akademi Kekaisaran akan menjadi pertempuran yang menyangkut situasi dunia secara keseluruhan dan tidak boleh dianggap remeh. Ayo kita pergi dan lihat apa yang bisa dilakukan pendeta Tao ini. Kata Wei Yong bersemangat. Qin Mu turun gunung bersamanya, dan melihat bahwa tebing giok, di depan dan di belakang gerbang gunung, penuh dengan cendekiawan dari Akademi Kekaisaran. Ada cukup banyak cendekiawan di Akademi Kekaisaran. Kediaman cendekiawan hanya merekrut 10 cendekiawan setiap tahun, sementara kekuatan supernatural dan para pangeran serta putri dari Taman Pangeran memiliki lebih banyak lagi. Qin Mu berdiri di tebing giok dan menatap ke depan. Seperti dugaannya, ia melihat 2 orang Tao duduk di depan gerbang gunung. Salah satunya adalah seorang lelaki tua berpenampilan kuno. Ia tidak tampak seperti orang dari zaman sekarang, melainkan seperti berasal dari zaman kuno. Ia mengenakan jubah Tao abu-abu, dan sikapnya sangat sederhana. Ia bersikap acuh tak acuh dan duduk di sana seolah-olah semua urusan duniawi tidak ada hubungannya dengan dirinya. Orang dengan sikap seperti itu bukanlah orang biasa. Orang tua ini seharusnya memiliki status yang sangat tinggi dalam Taoisme, yang dikenal sebagai sekte pertama yang benar. Di sebelah lelaki tua itu duduk seorang pemuda tampan, yang sedang memegang pengocok di sikunya. Pengocok itu seputih salju, tetapi gagangnya berwarna merah terang. Ia mengenakan pakaian hijau dan duduk di sana dengan sangat tenang. Para cendekiawan dari Akademi Kekaisaran di sekitarnya tampaknya tidak berpengaruh padanya. Qin Mu diam-diam memuji mereka. Pria tua dan pria muda itu tampak seperti penganut Tao yang sedang mengolah tubuh dan pikiran. Mereka memiliki sikap yang melampaui dunia biasa. Kedua Taois itu duduk di tengah jalan di depan gerbang gunung. Gerbang gunung itu sangat lebar dan mereka tidak memakan banyak tempat. Namun apabila kita gagal mengusir keduanya, maka sungguh sangat disayangkan. Memblokir pintu sekte bukanlah hal yang umum di dunia seni bela diri. Hanya ketika ada kebencian yang mendalam, metode ini akan digunakan untuk memberitahu semua orang di dunia bahwa pintu sekte telah diblokir oleh saya. Ini merupakan pukulan bagi sekte, merusak kepercayaan sekte, dan merendahkan kemampuan lawan hingga tak berguna. Biasanya jika hal semacam ini terjadi, sering kali terjadi pertarungan sampai mati. Namun kini, tua dan muda sekte Tao menghalangi pintu, tetapi mereka sebenarnya sedang menghadapi kerajaan Yan Kang. Mereka menamparkan wajah kerajaan Yan Kang dan wajah guru nasional Yan Kang. Yang ingin mereka hancurkan adalah reformasi guru nasional Yan Kang yang sedang mengamuk. Tak jauh dari Qin Mu, seorang pangeran berjubah kuning berbisik, sekte Tao dulunya merupakan sekte terbesar, setara dengan sekte iblis surgawi, tetapi beberapa tahun terakhir ini agak terpuruk, dan menghilang bersama sekte iblis surgawi. Tidak ada kabar tentang sekte Tao. Kali ini sekte Tao muncul, dan langkah pertamanya sungguh luar biasa. Jika Akademi Kekaisaran tidak dapat memaksa mereka berdua mundur kali ini, saya khawatir setelah mereka berdua pergi, sekte Tao akan memberontak. Jika sekte Tao memberontak, mengandalkan reputasi sekte Tao. Qin Mu memandang sang pangeran dan berpikir, pria ini memiliki wawasan yang luar biasa. Sang pangeran tiba-tiba merasakan sesuatu. Ia berbalik dan melihatnya. Matanya berbinar. Ia diam-diam meninggalkan pangeran lainnya dan meringkuk di samping Qin Mu. Penggembala sapi. Sang pangeran berwajah tembam, tersenyum, dan berbisik, apakah kau benar-benar datang ke ibu kota untuk menemuiku? Qin Mu mengamatinya dari atas ke bawah, dan mendapati sang pangeran tampak familiar. Ia berkata dengan suara lirih, kau, pangeran ketujuh yang gemuk. Begitu dia mengatakan ini, dia tiba-tiba menyadari bahwa tuan ketujuh yang gemuk adalah Ling Yuxiu yang berpakaian seperti seorang pria. Mendengar ini, sang pangeran menjadi marah. Ia mengeluarkan palu besi besar dari belakang dan hendak menghancurkan Qin Mu. Qin Mu segera mengubah kata-katanya dan berkata sambil tersenyum, adikku tersayang, aku tidak mengenalimu tadi. Kakak Wei, ini putri ketujuh Ling Yuxiu. Kakak Yuxiu, ini Wei Yong, dari Istana Adipati. Ling Yuxiu tidak ingin benar-benar menghajarnya sampai mati di depan semua orang, jadi ia mengembalikan palu besi besar itu. Wei Yong terkejut dan terus bertanya-tanya dalam hatinya, putri ketujuh. Di mana saudara Qin merayu putri ketujuh? Bisakah kau merayu seorang gadis dari keluarga kerajaan? Kau akan dipenggal.
Kudengar putri ketujuh ini sangat berbakat dan ambisius, tetapi mengapa senjatanya begitu kasar dan sulit dikendalikan? Qin Mu tidak tahu apa yang dipikirkannya. Ia mengamati Ling Yuxiu dari atas ke bawah dan melihat bahwa gadis itu semakin cantik. Meskipun berpakaian seperti pria, ia memiliki semangat yang kuat dan heroik, serta sikap yang luar biasa. Terlebih lagi, meskipun berpakaian seperti pria, dadanya membuncit seperti wanita lain, dan ia juga gemuk, tetapi tidak menyembunyikannya. Saat dia didaksu, payudaranya tidak begitu gemuk. Qin Mu mencium aroma yang familiar di tubuhnya, yang seharusnya aroma sutra Tianxiang. Ia berkata, "Kakak, aku belum melihatmu selama beberapa hari. Kau terlihat berbeda. Aku hampir tidak mengenalimu saat aku di istana." Mata Ling Yuxiu melirik, sedikit malu, dan dia tersenyum lembut, "Bagaimana aku berubah?" Qin Mu mengulurkan tangannya dan menunjuk ke atas kepalanya, lalu berkata dengan jujur, "Kamu lebih tinggi dari sebelumnya, lebih tinggi dariku, lebih cantik, dan lebih kuat dari sebelumnya." Otot-otot di wajah dan dadamu. Ling Yuxiu sangat marah dan menendangnya dari tebing. Qin Muren berada di udara, tampak tidak bersalah, dan berkata dengan marah, "Aku tidak bilang dia gemuk, kenapa kamu marah?" Hulinger menyombongkan diri dan berkata, "Tuan muda benar. Wanita ini membuat masalah tanpa alasan. Kita abaikan saja dia." Sang Tao berkata dengan tenang, "Alam enam harmoni." Makhluk gaib itu tersenyum dan berkata, "Aku juga berada di alam enam harmoni. Margaku Ku dan namaku Ping. Aku menentangmu hari ini bukan karena dendam pribadi, melainkan untuk memulihkan reputasi Akademi Kekaisaran." Pendeta Tao itu mengangguk dan berkata, "Nama panggilan saya Lin Xuan. Silakan masuk, saudara senior." "Daisy Lin Xuan, kumohon." Mata Kuping berbinar-binar, dan ia tiba-tiba melompat, tetapi tubuhnya tidak bergerak maju, melainkan mundur. Tubuhnya melayang mundur, dan ia mencubit bola pedang dengan dua jari. Bola pedang itu menembakkan energi pedang yang cemerlang dengan suara berdengung, setebal pilar. Samar-samar terlihat bahwa ini adalah pilar pedang yang dibentuk oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, berputar liar di sekitar pusat lingkaran. Kuping menggunakan pilar pedang sebagai pedang dan menebasnya dengan satu tebasan. Kemanapun pedang itu lewat, angin bersiul, dan momentumnya luar biasa. Qin Mu terkejut ketika melihat ini, dan hatinya terguncang, ilmu pedang negeri Yankang sudah mencapai level ini. Apakah ini ilmu pedang tingkat tinggi di Akademi Kekaisaran? Matanya yang tajam dapat melihat keistimewaan pedang ini. Meskipun pedang Kuping tampak sederhana, kendalinya atas pedang itu dengan energi vitalnya telah mencapai tingkat yang luar biasa. Pedangnya tampak sederhana, tetapi sebenarnya cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya di pilar pedang perlu dikendalikan oleh energi vital. Gerakan ini saja membuat Qin Mu merasa tak terjangkau. Teknik pedang ini tampaknya telah berkembang melampaui keterampilan dasar menggunakan pedang seperti menusuk, memotong, dan menebas, dan telah berkembang menjadi jenis teknik pedang lain yang tidak tercakup dalam teknik pedang dasar. Teknik pedang 6 kombinasi hebat. Wei Yong berseru, matanya cerah, dan berkata, "Ini adalah ilmu pedang guru nasional, kekuatan magis yang hanya bisa dipraktikkan oleh mereka yang memiliki kekuatan magis." Ilmu pedang Master Yankang. Hati Qin Mu sedikit terkejut. Pantas saja ia merasa teknik pedang ini berada di luar jangkauan ilmu pedang dasar. Ia tidak menyangka bahwa itu adalah teknik pedang ciptaan Master Nasional Yankang.